cepat bergerak, mengclearing minion, dan langsung berotasi. Karena sekarang waktunya adalah dari timing untuk keduanya. Speechless sudah mulai mengganggu ke area mid lane, memberikan pressure melihat Riz yang langsung ngebantuin juga ke area tengah. Stanley di sisi lain dia nggak bisa maju sama sekali. Dia rada serem kalau maju ketika ada alarm bola. Nih, tapi di sana Speechless-nya berhasil mendapatkan hook. Udah memaksakan Moon untuk menggunakan sprintnya. Jadi ini dia, kenapa mereka ambil Franco? Biar ada kill pressure. Dibanding lawan hook kan, mereka harus coba untuk all in sih. Dengan adanya hook ini, di awal-awal game bakal serem banget. Apalagi kalau lawan Popol and Gupa yang sekarang udah gak ada sprint nih. Ya, presence-nya itu loh, tadi di tengah, lalu belum mungkin masuk informasi hanya beberapa detik dari area bawah, dan Iron Hook-nya selalu connect bola. Walaupun nggak ada point kill yang berhasil dia secure, tapi udah cukup untuk memberikan presence dan membuat semua lawan mereka itu posisinya harus lebih berhati-hati lagi, harus selalu ngecek ke area bush, dan nggak boleh kalah rotasi. Iya, kalau kita ngomongin masalah rotasi juga sebenarnya dari arah early game kedua belah pihak dari segi junglernya seimbang sih. Yang satu mystery shop, oke ada diskon, tapi yang satu lagi ini emblem jungle yang berarti objektif bakal lebih didapatkan oleh teman-teman dari PUBG Sport. Jadi dari segi financial mungkin kita akan lebar perbedaannya, tapi dari segi itemnya kayaknya bakal sama untuk dari segi jungler. Oke. Jadi tadi kita lihatnya berarti di gold lane-nya ya, yang actionnya itu bener-bener banyaknya di arah gold lane sih sekarang itu. Dan kalau the rest of the map mereka memang gak mau terlalu agresif, bahkan gak ada invade sama sekali di sini dari kedua tim karena mereka beneran nunggu banget untuk neutral objektif. Gak saling menjaga aja, kayak oke, ketika ada di bawah, mereka ingin memirroring apa yang dilakukan tanpa harus nge-clash sampai yang benar-benar fight ataupun pick up ini pick up kalau oke, coba-coba aja, kalau sampai kena akan dilanjutkan, kalau enggak tunggu lagi air hooknya sampai ada. Jadi benar-benar nunggu timing yang tepat. Tapi kalau melihat dari netral objektif turtle yang pertama udah dibuka langsung dengan adanya flash icon combo mengusir benar pemain dari manipulation langsung dihentikan oleh Vander di arah lini belakangnya. Dari turtle-nya sudah terreset banyak sekali resource yang udah dikeluarkan, tapi turtle masih belum milik siapapun juga. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sana, kemenangannya dipegang oleh Bravo dan PUBG Sport. Tapi di arah bawahnya, Baymax berhasil mendapatkan first blood dengan Iron Hook tadi harusnya ya. Dari seorang Speechless yang bisa kena karena Riz bahkan melihatnya juga. Ini dia, kenapa PUBG Sport bisa menang di arah atas? Itu karena mereka mendapatkan pressure dulu. Clear wave di atas, Yves-nya rotasi ke atas duluan, Coji. Iya, dengan rotasi tersebut otomatis Yuzong juga sendirian, gak ada yang nemenin. Seorang Yuzong membuat dari segi top lane tadi hampir banget diimpus habis-habisan. Ya, tapi Onyx juga melakukan hal yang sama. Mereka ingin memenangkan at satu lane dan nyaris saja berhasil ngedapetin. Tapi Speechless akhirnya tumbang di tangan tim Onyx. Wow. Itu balik lagi tadi bom itu. Iya. Iya. Ini juga. Surprise. Aduh, kalau kita lihat berarti dari Rizky itu bawa Everest ya. Jadi dia kalau mau menuju ke Enchanted Talisman sama Divine Glaive bentar, cepat sih. Ini bakal cepat apalagi ditambah dengan daya tambahan movement speed sebanyak 9% membuat Riz juga bisa melakukan roaming dengan sangat-sangat cepat. Tapi kalau dari segi jungler, Vimorok juga ngambil ke arah item penetration ditambah lagi dengan magic power persentase dan juga satu movement speed tambahan. Jadi kalau misalkan dari segi power, magic powernya seorang Vimorok ini udah lumayan kedongkrak juga dengan adanya magic emblem. Cuman sisanya kalau misalkan kita lihat dari segi head to head bot dan juga streaming ya, dilihat kalau misalkan tidak adanya roamer, otomatis mereka tidak ada babysit gitu ya. Head to head di awal tuh sebenarnya mendingan dimenangin oleh Moon karena dia udah megang ke arah weapon mastery. Berarti kalau misalkan sama-sama pegang BOD, BOD-nya bakal lebih kencang di arah tangannya Moon dibandingkan dengan One. Yes, benar. Dan dengan ini itu kalau kita lihat berarti selalu ya yang isi Rizky-nya. Dia taruh alarm botnya itu nggak pernah dekat-dekat minion ya. Dia benar-benar menggunakannya untuk cicil tapi dalam positioningnya di mana dia selalu nge-cover tempat di mana Baymax-nya bakal kabur. Ini udah BOD mode tadi. Nah, di dengan itu, Poke ini bener-bener bakal susah banget sih untuk Baymax handle di sana. Bahkan dengan item Gupa, menggunakan ultimate-nya udah memaksakan regeneration dan itu juga regeneration-nya bakal langsung kena lagi sama alarm berarti. Ya, terus menerus ini dari arah gold lane-nya. Mereka benar-benar pengen menangin dengan potensi terbesar dari Moon. Bahkan gold shield di area bottom lane udah habis.
milik Pups. Jadi ngedongkrak dari segi ekonomi milik Onyx. Tapi di tengah sini Iron Hook yang connect Vladiman dikeluarkan. Lei berusaha untuk nge-follow up dengan ada River Formulation. Yura masih sempat kabur dengan sprint yang masih dimiliki. Berhasil selamat. Dan Turtle memang harus dilepaskan kepada Pups. Ikino gak ada yang menandingi dia untuk mendapatkan objektif tadi di bottom lane. Pups kehilangan begitu banyak. Satu objektif turret yang gak terdefend sama sekali oleh mereka. Ini dari itemnya aja Blade of Whisper ditambah lagi dengan sepertinya dagger dan menuju ke arah Windtalker kalau dari Popol Kupa. Sementara dari Bonone sendiri baru jadi ke arah Concentrate ditambah lagi dengan Steel Necklace dan juga Javelin. Tapi kalau dari segi junglernya, Molten sudah diambil oleh Sarbalmon dan lawannya ini udah ada seorang Julian ngambil ke arah Guinness One. Item pertama udah dijadiin duluan dari teman-teman Onyx Prodigy, jadi mereka punya damage potensial yang bagus di arah early game-nya. Tapi yang bakalan jadi salah satu hal mengkhawatirkan adalah di arah top lane-nya nih, dimana dari Onyx Prodigy sepertinya udah mulai ada pertukaran, dimana Yuzongnya udah mulai ke bawah dan tingginya kalau ngambil ke arah turret lagi bakal makin kaya lagi. Yes. Begitu saja kita udah lihat langsung ada pertukaran di sini udah namun langsung menggunakan banyak rupanya di sini dan lihat udah ada alarm bomb untuk melakukan zoning. Berhasil mendapatkan setengah dari turretnya, tapi udah langsung ditukarkan oleh Pups yang berhasil memenangkan trade di sini dan Iya, ini adalah gameplay yang bisa dibilang nggak terlalu barbar dari kedua belah tim, tapi mereka bener-bener kencangin di arah objektifnya. Dari Pups ngambil ke arah Turtle, sementara dari Onyx Prodigy mereka fokus ke arah turretnya. Dan jujur dari mata jadi pertukaran ini, kalau pun memang lagi kalau kita lihat ya, Pups ini objektif banget sih dan kita kelihatan dari level ini. Ikino tadi sebelum fightnya mulai 2 level di atas Immortal. Jadi dengan itu memang udah susah banget counter retribution ya, atau 50-50 lah battle retribution. Kalau levelnya sama aja udah susah lawan Balmon, hampir impossible karena retribution ada 2, lethal counter bersama dengan retribution aslinya. Satu level di atas, tambah susah lagi, sebenarnya bukan tambah susah tapi semakin slim lagi kesempatannya. Dan apalagi kita bisa melihat bahwa tadi emblemnya seorang Femonov juga ngambil ke arah Mystery Shop, membuat ya udah nggak ada yang bisa di-amplify juga dari kekuatan retributionnya. Makanya tadi kalau misalnya kita dari segi rotasi Julian, dia nggak pernah datengin ke arah Turtle karena dia tahu itu bakal waste of time. Dia tahu dia bakalan kalah dalam segi kontes melakukan retribution, makanya dia lebih rotasinya untuk membantu dengan ke arah laning-nya seperti ke arah XP dan juga di arah gold lane-nya. Dan di arah gold lane pun tadi dari mata dari Doji itu benar-benar dimenangkan telak oleh seorang Popol Kupa, walaupun tadi juga udah sempat dikembangkan juga ya taruh dari teman-teman Onyx Prodigy. Kenapa Joji bilang dimenangkan banget? Karena ya platingnya udah penuh, platingnya diambil semua. Di saat taruh udah hancur ke atas, pindah ke atas, taruh di atas juga dihancurkan juga. Dari segi objektif sama-sama kuat, cuman dari segi beda tujuan aja. Yang satu ke arah Turtle, yang satu ke arah turretnya. Tapi selebihnya dari situ, permainan dari Onyx Prodigy kelihatan seperti masih ragu-ragu untuk melakukan multi fight. Tapi kalau misalkan kita lihat dari teman-teman Pups Esports, mereka dengan udah ada One Pakito, Giv dan juga Balmon, ini udah all out banget untuk bisa di fight ke depan sana. Walaupun sebenarnya jujur dari matanya Joji, damage-nya padahal ada di tangan Onyx. Damage-nya tadi dari segi item ya lebih banyak di tangan teman-teman dari Onyx Prodigy, walaupun memang networknya hanya berbeda sedikit banget. Dan ini dia dari segi head to head di arah gold laner-nya, dimana Briska DI dan juga gold per minutes dan kill participation ini hampir diungguli semua tadi sama Baymax. Tapi sekarang Gon udah kelihatan ya dengan Briska DI 4,6, 681 gold per minute dan juga 69,48 kill participation. Tapi satu hal yang nggak kelihatan adalah potensi untuk di arah laning-nya, di arah first phase-nya itu jujur lagi dipegang Mahmud. kelihatan juga ya dengan goal per minute dia, dengan average EDA-nya. Walaupun dia mungkin nggak seaktif Baymax di dalam team fight, ya counter map, tapi dia selalu ketika di dalam lane ngerti banget lah cara mendapatkan advantage itu melawan musuhnya dengan match up-nya ya. Betul. Selalu juga dia kalau kita lihat lagi di dalam top 3 heroes-nya, Moon ini hero-nya jarang loh yang hero-hero gila team fight, tapi karena buy one nggak sih? Buy one sama objektif, buy one sama objektif itu dia. Berarti agak mirip sama cewek yang di MPL juga, sama-sama unik ya kan? Jadi mungkin di sana udah ada terinspirasi juga style of play-nya. Dan terlihat sekali dari tim Onyx sekarang yang mereka bermain lebih sabar untuk berfokus terhadap objektif. Tapi kalau ngelihat posisi war yang tadi, ini kita memasuki menit 8 tapi poin kill itu baru 3 loh. Di saat keduanya sama-sama sadar nggak bisa untuk mendapatkan kemenangan dari war, mereka memilih untuk mundur, nggak ingin memaksakan mengejar, walaupun kayak ada sekarat, oke nggak ada resource skill, mereka ngeriset ulang, sabar-sabar dulu. Dan cara dari Pups Esports mungkin yang bisa kita lihat adalah gimana cara mereka tuh memisahkan tadi Moon dari peperangan, nggak bisa ngasih damage. Terus Iron Dog-nya itu yang bikin ke-trigger time journey. Jadi lebih lagi Onyx nggak akan berani untuk berperang ketika nggak ada time journey.
lihat ya bomnya tinggi dan Iya, itu. Tadi gue juga mau bilang, alarm bomnya ya ampun, ya ampun. Itu beneran jadi susah banget buat spesies buka map loh. bener-bener nahan banget. Emang kalau misalkan dari 10 menit awal damage emang nggak terlalu berasa. Cuman kalau damage yang nggak terlalu berasa dikali 10 kan juga lumayan damage. Bisa setengah darah mungkin yang hilang. Justru yang nggak berasa itu yang bahaya. Retribution itu beneran untuk mengamankan objektif bakal gampang belum banget ya. keren Apalagi nih. yang sekarang, kalau kita lihat, PUBG Esports sudah berhasil mendapatkan main tower. Jadi ini lagi-lagi bakal menjadi pressure kemenangan dari PUBG dan mereka gak usah maksa atau komit terhadap lordnya. Mereka tinggal reset aja bolak-balik lagi. Lalu dari minute Ibu itu Sempit ditambahin 1410 M. Ya, dan Mantap ini bomnya. saya tarikin Kita tambahkan 500 win 500. dari pergerakan tim musik yang akan mereka pun kayak nggak mau nih buat dipancing mau nih 7 kali cari cara